Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam bagi Anda semuanya. Kali ini kami dari Sindikat 4 MBA ITB Eksekutif 48 Bandung ingin mempersembahkan diskusi mengenai Medco Energi Internasional. Tidak perlu panjang lebar, saya perkenalkan diri saya Suziane, sedang berada di Soekarno-Hatta, Bandung. Kemudian ada Bapak Ledi di Setiabudi, Jakarta. Hai Pak Ledi. Halo, Oke, kemudian ada Wisnu di Sudirman, Jakarta. Hai Wisnu. Oke, ada Ginta di Dago, Bandung. Hai. Kemudian ada Bapak Lasro di Taman Mini, Jakarta. Hai Jia. Iya, ada Pak, bukan Pak ya, Mbak. Ada Mbak Reni di Jalan Diponegoro di Bandung. Hai Mbak Reni. Wah, kecil sekali suaranya Mbak. Gimana? Oke, udah oke sekarang. Oke. Ada Pak Irfan di Fatmawati. Pak Irfan. Halo. Oke, sudah terdengar. Kali ini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita membicarakan mengenai Medco Energi Internasional. Medco Energi Internasional ini biasa disebut Medco oleh kebanyakan orang. Ini dipegang oleh Panigoro bersaudara, yaitu Bapak Arifin Panigoro dan Bapak Hilmi Panigoro. Perusahaan ini bergerak besar sekali di bidang migas, oil dan gas tentunya. Perusahaan besar belum tentu berjalan dengan lancar, termasuk dengan Medco ini, terutama pada tahun 2004-2005, tepatnya Oktober 2004 sampai dengan Februari 2005, Panigoro bersaudara itu dihadapkan oleh pemikiran yang cukup berat mengenai kondisi Medco perusahaan mereka ke depannya. Apa yang sebenarnya yang terjadi adalah saham mereka ini akan diperjualkan kembali kepada mereka, karena sebelumnya mereka jual kepada CFSB dan PTTIP. Tapi bagaimana ini bisa terjadi akan dijelaskan langsung oleh Bapak Irfan dan Mbak Reni. Silakan Pak Irfan. Oke, terima kasih Zia. Nah, jadi rekan-rekan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kita Zia, bahwa pada awal-awal krisis, mereka menghadapi krisis, mereka juga mengalami dampak dari krisis finansial. Pada 1998, Medco mengalami suksesi kepemimpinan, di mana pada saat itu posisi CEO dipegang oleh Hilmi Panigoro, sementara Arifin Panigoro sebagai chairman. Kemudian, pada tahun 1998, sebagai lanjutan dari krisis 1997, banyak hutang Medco yang jatuh tempo senilai 216 juta US dollar, di mana dana cash atau dana internal Medco sendiri tidak mencukupi untuk membayar hutang jatuh tempo tersebut. Oleh karena itu, Panigoro dan keluarga berinisiatif melepaskan saham mereka sebesar 51% kepada Credit Suisse First Button (CSFB). Kemudian pada tahun 2001, CSFB melepas saham Medco sebesar 34% ke PT TEP, sebuah perusahaan oil and gas dari Thailand. Sehingga pada tahun 2001 komposisi kepemilikan sahamnya menjadi Panigoro dan keluarga 37%, PT TEP 34%, CSFB 17% dan publik 12%. Selanjutnya mungkin Mbak Reni bisa menambahkan. Silakan Mbak. Oke, makasih Pak Irwan. Dan permasalahan kembali timbul di tahun 2004, di mana CFS dan PT TIP ini akan melepas saham dari Medco. Saham yang akan dilepas sekitar 38,4%, jadi itu termasuk besar sekali. Dan kemudian yang terpilih sebagai preferred biddernya adalah Temasek. Dan ini menjadi sebuah permasalahan yang besar bagi Panigoro, karena dengan kehilangan saham sebesar 38,4% ini mengakibatkan Panigoro tidak lagi menjadi pemilik saham tersebut. Jadi mereka bisa kehilangan kontrol dari PT Medco ini.
Dan untuk mengatasi permasalahan ini, Panigoro harus punya strategi yang benar-benar sangat bagus sekali untuk bisa mensolusikan ini. Begitu sih, Mbak Zia. Oke, kalau begitu Pak Lasro dan Pak Lidi bisa jelaskan nggak keputusan apa yang diambil atau strategi apa yang diambil oleh Panigoro Bersaudara untuk menghadapi permasalahan ini? Silakan Pak Lasro. Pak Lasro, itu mic-nya tolong dinyalakan dulu. Oke, thank you. Menurut kita ada dua keputusan penting yang harus diambil oleh keluarga Panigoro. Hal pertama adalah dia harus kembali kepada posisi sebagai pemegang saham terbesar. Dan hal yang kedua adalah bagaimana dia mendapatkan sejumlah dana yang cukup besar untuk bisa men-take over saham tersebut. Jadi untuk hal pertama, dari awal keluarga Panigoro membangun Medco Internasional ini, memang mereka punya mimpi bahwa perusahaan Medco ini akan menjadi satu perusahaan multinasional ya, yang berbasis nasional, di mana putra-putra Indonesia, terbaik Indonesia itu boleh menunjukkan kiprahnya dalam perusahaan oil dan gas yang pertama kali ya di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kita sangat serius, pihak Arifin Panigoro dan saudaranya Helmi itu sangat serius untuk mengambil kembali saham terbesar itu. Kemudian untuk hal kedua mungkin Mas Lady bisa jelaskan lebih detail. Ya, silakan Mas. Saya coba menjelaskan di sini strategi yang Panigoro lakukan untuk mengambil alih saham mayoritas di Medco. Nah, Panigoro sendiri beranggapan bahwa ini merupakan suatu momen yang tepat untuk mengambil mayoritas saham. Hanya permasalahan di sini adalah dana yang dibutuhkan untuk membeli saham tersebut tidak mencukupi untuk tidak Panigoro sendiri masih belum memiliki dana tersebut. Nah, ada dua strategi untuk mengambil alih saham tersebut. Yang pertama ada dilanjutkan dengan secondary equity offering atau disebut re-IPO. Nah, untuk leverage buyout sendiri, dana yang dibutuhkan untuk membeli saham PTTIP dan CSFB sebesar 478 miliar. Nah, itu jumlah yang sangat besar ya. Nah, dari leverage buyout itu sendiri, Panigoro menggunakan vehicle investment atau kendaraan investasinya yang disebut Encore. Nah, di sini Panigoro coba meminjam dari UOB sebesar 278 juta US dollar dan Lynch. Nah, alokasi 478 juta itu terdiri dari dua. Nah, pertama sebesar 343,5 itu untuk membeli saham dari PTTIP dan CSFB, dan sisanya sebesar 134,5 untuk membayar bunga dari pinjaman tersebut. Dan untuk pengembalian pinjaman itu digunakan strategi yang kedua, yaitu re-IPO. Nah, mungkin sekian dari saya, Zia, untuk strategi Panigoro itu sendiri. Oke, ada dua strategi. Nah, untuk dampaknya terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Panigoro ini, apa ya, Pak Ginta? Sebenarnya kalau kita lihat dari ambisi keluarga Panigoro untuk merebut kembali, mereka mempunyai kemungkinan untuk menguasai, mengontrol kebijakan perusahaan. Nah, di sinilah pentingnya. Setelah mengontrol, mereka memiliki kemampuan untuk menentukan arah bisnis. Kita bisa lihat sekarang Panigoro Bersaudara bisa menguasai sebagian besar industri oil and gas di Indonesia. Mereka juga go internasional dengan membuka ladang minyak di Libya. Saat itu juga kita lihat sekarang mereka udah bisa membuka pabrik bioetanol di Indonesia. Dan ini tidak terlepas dari keputusan sebelumnya yang sudah dibuat. Mereka menurut saya cukup berani ya sebagai entrepreneur untuk mengambil langkah LBO dengan membeli saham dengan cara berhutang ya kepada UOB. Tapi menurut saya ini tidak terlepas dari perhitungan juga. Mereka sudah melakukan perhitungan dibantu oleh Merrill Lynch, di mana dari perhitungan itu mereka masih memiliki value sebesar lebih dari 1,1 billion US dollar, dan itu melebihi nilai ekuitas mereka. Menurut saya itu sih.
Tapi mohon maaf ini ya, ini pendapat saya. Sebenarnya yang jalan yang diambil oleh Pak Negoro ini cukup berisiko karena sudah dilihat dari value-nya, sudah dilihat dari future cash flow-nya dan lainnya itu. Tapi secara cost yang dibutuhkan oleh Pak Negoro untuk mengambil kembali saham tersebut itu cukup besar. Kalau bisa dilihat saham yang telah mereka dijual kembali ke mereka, tentu harganya lebih tinggi. Satu poin itu yang bisa menyebabkan cukup seperti memaksakan kehendak untuk mendapatkan kembali perusahaan tersebut, di mana kita nggak begitu yakin dengan apakah kedepannya apakah ini akan baik atau tidak gitu. Kalau bagaimana menurut pendapat Pak Wisnu? Pak Wisnu? Halo, Pak Wisnu? Pak Wisnu? Ya, Oke, thank you. Kebutuhan energi di dunia sangat tinggi dan sangat tergantung pada minyak dan gas yang sebagian berada di Indonesia, terutama di ladang-ladang minyak dan gas di Arun, di Aceh, Bontang dan Balikpapan di Kalimantan Timur, Dumai di Riau, Sorong di Papua, Balongan di Indramayu, Jawa Barat, dan Cilacap di Jawa Tengah. Sumber-sumber minyak dan gas ini diperebutkan banyak perusahaan-perusahaan asing yang sangat ingin beroperasi di Indonesia. Dan yang berhasil mendapatkannya antara lain PT Chevron Pacific Indonesia yang beroperasi di Sumatera, Kalimantan Timur, dan Papua. Terus PT Total Indonesia yang beroperasi di Bontang dan Lokman Hakam di Kalimantan Timur. Terus dan juga ConocoPhillips di Blok B yang beroperasi Natuna di Kepulauan Riau, British Petroleum yang beroperasi di Proyek Tangguh, dan Exxon Mobil di Lapangan Banyu Urip di Cepu, Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan potensi bisnis minyak dan gas masih sangat besar dan layak diperebutkan dan dipertahankan oleh Medco. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Kalau menurut Mbak Reni sendiri, bagaimana Mbak Reni? Halo? Ya, oke. Kalau menurut saya sih benar kata Sia ya, memang mungkin ada resiko yang harus diambil sama Pak Negoro. Tapi menurut saya setuju dengan apa yang Pak Negoro, strategi dari Pak Negoro, karena dengan mereka berkeinginan bahwa Medco tetap menjadi milik Indonesia gitu kan, milik Pak Negoro berarti masih milik Indonesia, berarti itu masih perusahaan Indonesia dan masih nasional. Nah, itu pasti akan ada dampak bagi ekonomi Indonesia sendiri. Jadi mungkin ada dampak luas bagi Indonesia gitu, Sia. Oke, terima kasih Reni. Kalau menurut Pak Irfan sendiri bagaimana Pak? Iya, terima kasih ya. Jadi saya setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Negoro dan keluarga, serta apa yang disampaikan oleh Mbak Reni tadi, bahwa ini menyangkut nation pride ya, nation pride dan menyangkut capital in-flight atau on-flight yang ingin dipertahankan oleh Pak Negoro bersaudara. Seandainya Temasek yang akan melakukan buyout saham ini, maksud saya mengambil alih penjualan saham yang ditawarkan sebesar 38,4% ini, maka karena Temasek berbasis di Singapura, benefit dari transaksi yang terjadi akan dinikmati oleh negara Singapura. Semisal pajak yang timbul dan seterusnya. Nah, Pak Negoro berusaha mempertahankan bahwa transaksi ini harus dilakukan oleh mereka di samping isu nation pride, tapi benefit yang terjadi atas transaksi ini masih bisa dinikmati oleh Indonesia. Itu pendapat saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Kalau menurut dari Pak Lady, bagaimana Pak Lady?
Ya, kalau menurut saya mungkin terlalu berisiko. Saya setuju dengan Zia. Pertama, kita lihat dari kasus krisis finansial itu sendiri. PT Medco mengalami krisis finansial juga, di mana PT Medco tidak mampu membayar hutang yang jatuh tempo. Akhirnya ya restrukturisasi kembali. Nah, itu kan sangat berdampak buruk juga bagi Medco. Nah, sekarang dengan tingkat suku bunga dan juga pinjaman yang besar, itu buat saya sih resikonya tinggi. Apalagi dengan strategi re-IPO itu sendiri, seperti kejadian bom Bali itu sangat berpengaruh terhadap saham, di mana harga saham sebelumnya seharga 1.500 lembar per saham, dan sejak kejadian bom Bali menjadi 975. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk di masa yang akan datang suatu kejadian yang tidak terduga seperti itu akan terjadi di PT Medco, bahkan mungkin bisa lebih parah. Jadi menurut saya sih kehati-hatian di sini lebih penting gitu. Oke, terima kasih Pak Ledi. Kemudian menurut Pak Lasro, bagaimana Pak Lasro? Kalau menurut saya keputusan keluarga Panigoro sangat-sangat berisiko dengan tidak adanya dana, tapi mereka melakukan peminjaman dana untuk mengambil alih saham tersebut. Tapi ini mungkin sudah mereka antisipasi dengan tidak terlepas dari kepentingan politik juga. Karena Arifin Panigoro pada saat itu adalah merupakan sebagai ketua fraksi PDIP di Dewan Pertimbangan Perwakilan Rakyat. Jadi bisa jadi mereka sudah mengantisipasi kemungkinan kemudahan atau proteksi dari pemerintahan pada saat itu, Ibu Megawati dari PDIP juga, yang mungkin bisa mendongkrak atau menutupi kemungkinan kejatuhan daripada pengambil alihan ini. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih kembali Pak Lasro. The last but for not the least, Pak Ginta, bagaimana Pak? Mungkin harus kita lihat ya. Ini sebenarnya menurut saya, kita dari sudut pandang Panigoro, ini adalah sebuah kesempatan. Mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengambil kembali kontrol terhadap perusahaan mereka, Medco. Walaupun harus dengan resiko yang besar ya, melakukan LBO, mereka harus berutang. Tapi kalau kita lihat kembali berdasarkan laporan Merrill Lynch, risiko ini masih manageable karena mereka punya backup value yang masih lebih tinggi dibandingin ekuitas mereka. Untuk masalah kejadian di Indonesia ke depannya, ya seperti yang udah kita tahu, ada bom Bali dan lain-lainnya, itu memang di luar perhitungan ya, uncertainty, tapi masih bisa kita contain lah. Untuk masalah politik sebenarnya berpengaruh untuk Indonesia, tapi karena di luar itu juga kita tidak bisa memperhitungkan itu dan tidak ada bukti empiris bahwa melakukan ini di backup oleh partai. Menurut saya seperti itu sih, Uzia. Memang pendapat kita memang bervariasi. Itulah indahnya diskusi kita kali ini. Mungkin saya bisa minta tolong kepada Pak Wisnu untuk apa yang bisa kita ambil dari diskusi kita sekitar 15 menitan ini. Bagaimana Pak Wisnu? Pak Wisnu? Ya. Oke. Dari hari ini, pengusaha dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi, dan juga internasional. Karena semuanya berkaitan erat dan saling berpengaruh. Dari pertimbangan ini dapat dilihat kemungkinan munculnya hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi, hingga dapat dicari kemungkinan solusi terbaik. Meskipun begitu, dalam mempertimbangkan, jangan sampai berkepanjangan dan berlarut-larut sampai membuat perusahaan bimbang. Justru pengusaha harus tetap mengambil keputusan walaupun berisiko tinggi, dan tapi dengan risiko tinggi pasti akan menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi, sehingga hasilnya akan menjadi kebanggaan perusahaan itu sendiri, usahanya, dan bahkan menjadi kebanggaan nasional hingga internasional. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.